Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan hari ini panjang, kita boleh duduk saja. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Suster, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang saya kasihi, dan juga teman-teman yang mengikuti misa secara live streaming. Hari ini kita melihat satu pendapat dalam bacaan pertama yang seringkali menjadi pendapat kita juga, tapi itu salah. Ketika Saul dan bawahannya sedang berkemah, dalam keadaan mereka tidak berjaga, artinya mereka tertidur, bisa saja mereka diserang. Ternyata Daud dan Abisai ada di situ. Dan Abisai mengatakan satu kata yang penting. Hari ini Tuhan telah menyerahkan musuhmu kepadamu, Pak Daud. Biar aku membunuh dia. Ada tombak di sini. Kutancap dia 1 kali sudah cukup. Tidak usah 2 kali. Karena orang sedang tidur tak berdaya. Benarkah pendapat itu?
salah. Seringkali kita menjadikan pendapat pribadi sebagai kehendak Tuhan. Itu sama saja kita menuhankan diri kita sendiri. Benar, Tuhan menyerahkan Saul kepada Daud, bukan untuk dibunuh. Tetapi supaya Daud berbuat baik kepada Saul. Meskipun Saul jahat kepada Daud, mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Tapi ada kesempatan bagi dia, meskipun dia bisa berbuat jahat, tapi dia tidak melakukan. Dan alasannya apa? Saya tidak akan mencelakakan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sadarkah kita, saudara-saudara kita, baik dalam rumah maupun dalam masyarakat, itu orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Apa yang kita buat pada mereka? Kita hormati mereka sebagai orang yang sudah diurapi, atau kita dengan gampang mencelakakan mereka? Bahkan kadang-kadang terhadap para pastor pun, umat bisa berbicara sangat keras. Lupa, para pastor sudah diurapi. Pasanganmu, anak-anakmu, itu semua sudah diurapi. Kita tidak pantas berbuat seperti itu. Dan lucu lagi ketika orang mengatakan, Tuhan itu baik, sebab dia memberi saya kesempatan untuk menangkap basah suami saya yang berselingkuh. Wah, di mana baiknya? Ketika engkau menangkap basah, engkau mencoba menasihati dia, memaafkan dia, atau engkau ngamuk sama dia, kemarah sama dia, hidupmu menjadi tidak tenang lagi. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan yang baik itu? Jadi jangan sembarang pakai kata Tuhan baik. Saya lihat orang-orang Katolik juga mulai suka menggunakan kata itu. Dikit-dikit Tuhan baik. Sebenarnya terhadap dirinya baik. Terhadap orang lain mengalami kesalahan atau mengalami bencana, dia tidak peduli, asal saya senang saja, maka Tuhan baik. Bukan begitu cara bekerja Tuhan. Di suatu kafe, ada banyak orang sedang makan, berpasangan-pasangan. Jadi banyak pasangan di situ. Ada seorang iseng, dia angkat telepon, dia bilang, "Hoi bro, cepat kemari ke kafe ini, istrimu sedang makan sama pria lain." Dia tidak sebut nama kan? Tiba-tiba saja semua lari. Satu kafe lari semua. Apa yang terjadi? Kalau baik-baik ya tidak mungkin lari. Padahal dia hanya iseng saja. Tidak ada itu. Dia tidak sungguh-sungguh telepon, dia hanya teriak-teriak saja untuk mengisengi orang. Benarkah Tuhan sungguh memberikan kesempatan kita untuk menangkap orang? Menangkap orang bersalah dan kita menghakimi dia, kita menghukum dia? Saya pikir tidak. Kalaupun Tuhan memberikan kesempatan kita untuk suatu saat kita mengetahui ternyata anak saya ini perilakunya tidak benar. Dia tidak ke sekolah, dia hanya main game saja. Dia tidak bayarkan uang sekolahnya, dia pakai untuk berfoya-foya. Atau dia pakai untuk narkoba. Atau anak saya ini mempunyai kelainan seks. Tidak suka lawan jenis tapi suka sejenis misalnya. Bahkan menimbulkan korban yang lain. Kalau kita menanggapinya dengan menasihati, dengan memperbaiki keadaan, saya pikir itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita marah, kita bahkan marah dengan berlebihan sampai orang sakit hati, saya pikir ini bukan kehendak Tuhan. Kita menjadikan diri kita Tuhan. Kalau saya punya kesempatan, saya bisa bunuh orang. Seperti Abisai tadi. Ada kesempatan, bunuh saja. Tuhan yang kasih kesempatan. Tuhan tidak pernah mau menyusahkan orang. Kalaupun hidup kita susah karena pengorbanan keluarga, karena pengorbanan untuk mencapai suatu cita-cita, itu bukan Tuhan yang mau kita susah. Tuhan mau memberikan kita hasil, tapi untuk mencapai hasil yang besar, memang perlu kita bersusah payah, perlu kita berjuang. Tapi jangan mengatakan Tuhan mau saya susah. Tidak, Tuhan mau saya sukses.
Tapi jangan asal minta-minta sukses tapi tidak berbuat apa-apa, itu juga tidak benar. Saya tidak percaya itu Tuhan memberikan sesuatu pada orang tanpa dia berjuang. Ada sih, misalnya anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang tidak berdaya mengurus diri sendiri. Tuhan sudah memberikan orang tua kepada dia. Kalaupun orang tuanya mungkin menolak anak ini, ingat, tidak semua orang tua menerima anaknya yang berkebutuhan khusus. Ada yang merasa malu lalu menyembunyikan anaknya. Ada yang merasa sial karena punya anak seperti itu. Lalu anak itu disiksa. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang penuh kasih. Menerima keadaan ini dengan pasrah. Bahkan juga memberikan yang terbaik pada anaknya. Inilah kehendak Tuhan menurut saya. Tapi kalau kita ingin berbuat jahat, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak kita sendiri. Maka dalam Injil hari ini kita melihat, Yesus katakan, ampunilah musuhmu. Mengampuni orang gampang tidak? Tidak gampang. Bahkan kadang-kadang sangat menyesakkan hati. Tapi mengapa mengampuni ada baiknya? Karena kita membebaskan diri dari kebencian, dari dosa, dari fantasi-fantasi yang buruk tentang musuh kita itu. Kita juga membebaskan orang lain bahwa dia merasa diterima, diampuni. Jadi mengampuni itu baik, tapi tidak gampang. Karena tidak gampang, maka kita perlu minta bantuan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, susah. Ada dua bersaudara, sudah tua, sudah 90. Satu 90 lah, satu 89. Dua-duanya sakit. Masuk rumah sakit. Dua ini sejak muda bermusuhan. Mungkin urusan warisan, ya, bermusuhan. Jadi mereka ditempatkan di ruangan yang sama. Dokter datang. Bapak-bapak, saya lihat waktu kalian tidak panjang lagi. Sudahlah, bermaaf-maafanlah. Siapa tahu setelah bermaaf-maafan, kalian sembuh. Dengan berat hati, yang satu berkata, baik, saya ampuni kamu. Tapi awas ya, kalau nggak jadi mati, lanjut. Lalu di mana makna pengampunan kalau demikian? Karena ada syaratnya. Pengampunan itu tidak ada syaratnya. Dan sangat tidak gampang. Tuhan membebaskan kita. Yang kita dengar tadi, kalau orang menampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain. Dalam Injil, karangan yang lain, versi lain, dikatakan, kalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bagaimana cara menampar pipi kanan orang di depan kita? Coba dipraktekkan sebentar. Tapi jangan tampar orang ya, dipraktekkan. Bisa enggak kita menampar pipi kanan orang dengan begitu? Bisa enggak? Coba bayangkan. Enggak bisa kan? Kan kanannya di sini. Bagaimana menampar? Menampar pipi kanan berarti begini loh. Mengenyahkan dia. Engkau pergi, engkau enyah. Saya tidak butuh engkau. Ini lebih menyakitkan. Ketika kita menyakiti orang, menampar orang, memang pipinya sakit. Tapi dia akan sembuh. Tidak ada orang sudah bengkak pipinya terus sampai setahun bengkak terus. Tidak ada. Ada juga bengkak karena kebanyakan makan. Itu bengkak yang permanen. Tapi begini artinya mengenyahkan, menolak engkau. Ketika ada orang ditolak, dia tidak akan sembuh dalam waktu yang singkat. Waktu yang lama baru sembuh. Mungkin tidak sembuh juga. Berapa banyak anak yang menjadi jahat setelah dewasa karena sejak kecil merasa ditolak oleh orang tua. Berapa banyak istri yang ditolak oleh suami karena tidak dihargai. Tidak bisa lalu kita katakan untuk menjaga aib keluarga, nah biarkanlah suami menyiksa saya. Tidak ada begitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Aib memang ada, tapi harus diperbaiki. Bukan, sudahlah nasib saya nikah sama dia. Tidak. Kita negara hukum, ada hukumnya. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah saja. Apakah guru-guru bisa sembarang pukul anak lagi? Tidak bisa loh.
Bisa dituntut. Bahkan ada negara-negara maju, orang tua pukul anak pun bisa dituntut. Kita katakan ini anak durhaka. Masa penjarakan orang tua sendiri? Tapi itulah kenyataannya. Zaman dulu kita dipukul seperti apapun kita terima. Saya ingat bapak saya kalau pukul, luar biasa. Itu rotan untuk memukul kasur, yang ada ikatan itu. Mungkin 3 atau 4 rotan diikat jadi satu. Pukul sampai terlepas, tercerai-berai semua. Dan kami tidak boleh melawan. Bahkan menangis pun tidak boleh. Jadi kalau kami menangis akan dipukul lebih hebat lagi. Jadi saya dari kecil sudah latihan dipukul. Latihan menahan sakit. Sebelum dipukul, kalau kami ada salah, disuruh berlutut dulu di depan patung Ibu Maria. Berlutut doa rosario dulu. Jadi kami tahu setelah rosario akan dipukul. Wih, gimana perasaannya? Bapak saya religius sih, tapi mukul orang juga. Tapi saya percaya itu demi kebaikan anaknya. Doa yang kami doakan depan Ibu Maria seringkali, Ibu Maria luputkanlah saya dari rotan. Doanya seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak luput juga. Kalau bapak memukul, mama ikut ngompori. Ayo pukul. Wih, ini 2 orang dewasa keroyok 1 anak kecil. Ada om saya satu lagi yang tidak menikah. Wah, dia juga ikut ngompori. Kadang-kadang dia yang mukul juga. Kita berani melawan? Tidak berani. Apakah ada yang sakit hati? Tentu saja ada. Tidak semua orang yang menerima lalu tidak sakit hati. Ada yang sakit hati. Sakit badan itu bisa sembuh. Tapi sakit hati susah sembuhnya. Terutama kita merasa ditolak. Jadi mari kita bijak menanggapi apa yang kita alami. Kalaupun suatu hari kita menemukan satu kecurangan pada orang lain, jangan katakan itu Tuhan baik, Tuhan menunjukkan pada kita. Jangan katakan itu. Tetapi kalau kita memang mau memperbaiki keadaan, saya yakin Tuhan akan membantu kita. Saya hanya boleh mengatakan bahwa kita kebetulan menemukan atau menangkap bahasa orang. Tapi kalau sudah tertangkap bahasa, apa yang kita buat? Sebagai seorang Kristiani, kita menuruti nasihat Yesus, mengampuni orang. Semoga Tuhan membimbing dan juga membantu kita yang seringkali lemah ini. Amin.